Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana Mbak? Ada apa kok berkumpul di sini? Apa ada yang mau ditanyakan? Jadi begini, kami dari program studi manajemen pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam akan melakukan observasi tentang perilaku dan budaya organisasi yang ada di SPG ini. Oh iya Mbak, apa yang mau ditanyakan? Kalau saya bisa bantu nanti saya jawab dengan sebisanya ya Mbak. Oke. Yang pertama tentang budaya apa yang ada di SPG. Budaya karena di sini itu SDG kan itu udah berlambangkan Quran. Jadi semua anak yang masuk ke sini itu kan berstandar dengan nanti apa ya? Masuknya itu program TAFID. Jadi masuk di sini awal itu ya dites nanti untuk menjalankan program TAFID-nya. Pertama untuk pembenaran makrot, kedua kelancaran ngaji, terus masuk ke sini juga diteskan dari awal. Bukan semua anak itu bisa masuk ke sini, enggak kan sama kelas 1 meskipun dia udah bisa baca, tapi kalau nggak lancar dalam membacanya, cuma bisa huruf A, B, T, kan nggak bisa masuk. Untuk kegiatannya dari bagi bangun subuh itu anak-anak sekitar jam 4. Ini sekarang jam berapa? Jam 4 kurang itu udah dioprak-oprak. Nanti anak-anak nggak mandi dulu Mbak, karena anak-anak pagi mandi itu berakibat dengan kedinginan, nanti masuk angin. Ya, kalau pagi itu langsung wudhu, nanti sholat subuh. Setelah sholat subuh itu kasih kalan jus baru, jus yang paling banyak anak-anak itu dari belakang, jus 30 naik ke atas jus 29 gitu. Nanti dibagi per kelompok-kelompok, tergantung itu kelompoknya itu tergantung dari banyaknya dia menghafal. Nanti kalau penghafalannya udah banyak berarti nanti ikut grup yang hafalnya udah banyak. Nanti kalau hafalnya dikit nanti ikut grup yang hafalnya dikit. Jadi cuma muter juz 30 29 gitu. Setelah klasikalan nanti persiapan untuk setoran pagi. Setoran pagi itu dimulai dari jam 6 sampai jam 7. Setelah itu jam 7 selesai persiapan mandi, uang saku, minta uang saku, terus masuk jam setengah 8 itu dinia, setengah 8 sampai jam 8 lebih seperempat, jam 8 lebih 15 udah selesai dinia. Setelah itu sarapan pagi sampai jam setengah 9. Nanti setengah 9 persiapan masuk kelas formal masuk jam 9 sampai jam 11 lebih 15. Jadi sekolahnya 3 jaman aja ya Mbak? Sekolahnya kalau untuk dinia itu 45 menit, untuk sekolah formal fullnya kalau dihitung itu cuma 2 jam. Sekolah formal itu cuma 2 jam. Emang kita itu apa ya, kalau dibilang itu ikut program kayak homeschooling gitu. Program kayak homeschooling kan masih 2 jam. Kalau untuk sekolah di luar kan nggak mungkin ya 2 jam itu semua materi cukup masuk ke anak gitu. Tuh, kita dari awal memang karo peribahasa itu ikutnya itu kayak homeschooling tapi tetap sekolah biasa ya, pakai seragam, pakai anu. Setelah sekolah formal nanti istirahat, persiapan sholat duhur. Setelah sholat duhur nanti tidur, bangun jam setengah 3, nanti makan siang, sholat, mandi dulu, terus sholat asar. Setelah sholat asar nanti kegiatannya anak-anak itu dirisan sampai jam 5. Setelah dirisan persiapan sholat maghrib. Setelah itu sholat maghrib. Kalau untuk jam malamnya ba'da maghrib itu beda-beda. Ada yang binadar itu apa ya, dirisan ngaji buat membaca buat setoran besok.
terus ada yang gersang, jadi beda-beda untuk ba'da maghrib. Setelah ba'da maghrib sholat isya, setelah itu sawer sama les. Nanti selesai jam 9, setelah jam 9 itu free anak-anak ya, mainan lah, malam-malam ngumpulin layangan lah, pokok Jam 9 ngobrolin layangan. iya. Jam Itu 9 Mas ya. Waktu belajar 2 jam itu anak-anak apa sudah bisa menerima pelajaran dengan baik? waktu 2 jam untuk anak-anak itu menurut Malah kan saya anak-anak kan suka bermain gitu Mas Yan. Sebenarnya ada les tapi sepertinya kayak kurang gitu. ya itu banyak banget orang yang bilang seperti itu, sampai guru-guru luar aja bilangnya gini, 2 jam itu bisa toh Mbak buat anak-anak belajar. Bisa, kalau anak-anak itu kalau fokus itu bisa 2 jam. Kita kasih materi, setelah itu dikasih soal, itu anak-anak bisa. Pokok anak-anak itu masuk di kelas, duduk, memperhatikan kita. Jadi gurunya yang harus selalu waspada terhadap anak. kalau ada anak-anak yang tidur atau nggak perhatikan, pokok anak-anak 15 menit lah, kenapa 15 menit itu anak-anak menghadap kita, perhatian sama kita, yang gurunya menerangkan, itu bisa masuk. Atau itu mungkin karena mereka kan terbiasa hafalan, atau mungkin daya serap pendidikannya itu lebih baik gitu. Bisa jadi seperti itu, karena ada orang yang bilang gini, karena SDG itu dari awal anak-anak masuk itu kan dites, jadi kan dia memang pilihan, mesti pilihan, anak-anak kecil yang pilihan, jadi soalnya terhadap pelajaran pun ya enak, masuknya saja nih enak masuk ke anak-anak, tapi ya itu keseringan gitu loh, domblong. Jadinya nggak masuk, kurang memperhatikan anak-anak. Terus itu Mbak, cara membentuk dan mempertahankan budaya organisasi di SDG itu gimana? Membentuk, kalau kata-kata membentuk itu kan mungkin itu dari rumah ya. Sini tuh kalau dari sini cuma meneruskan. Kalau memang dia udah kebentuk dari rumah, kan kebiasaan dari awal itu anak-anak itu kebentuk karakter itu dari kecil. Kalau dia kebiasaannya gini, nanti ke bawah dari sini ya tetap. Tapi mungkin setelah dari rumah itu dia itu anaknya diam, suka belajar, nanti setelah dibawa ke sini mungkin itu kan temannya banyak ya. Jadi kan ya adaptasi terus dari teman-temannya, nanti mungkin ya tadi nyeleweng sedikit lah gitu, tergantung temennya gitu. Kalau untuk membentuk itu biasanya dari rumah itu anak-anak itu sudah kebentuk, menurut saya itu udah kebentuk, tinggal sini itu meneruskan. Terus dari sini tuh tahu, oh ini anak ini karakternya gini, ini gini. Jadi dari kita pun, dari guru, dari pengurus juga harus tahu, oh ini karakter anak ini gini. Jadi sini tuh bisa meneruskan. Kalau dari kita aja nggak tahu dia itu gimana, ya bakalan anak-anak ya nggak bisa diteruskan. Terus bagaimana kalau ada karakter yang buruk gitu? Kalau karakter dari buruk, kan banyak ya Kak karakter yang buruk. Itu karakternya gimana? Karakter yang buruk, mungkin yang pertama bandel apa gimana? Bandel apa? Kalau di pondok itu mungkin yang lebihan itu mencuri. Oh, mencuri. Mungkin kalau mencuri itu menakutkan. Mencuri, kalau tipikal mencuri itu mungkin bukan karakter yang dari rumah, mungkin pengaruhnya dia, mungkin yang dia maksudnya uang sakunya dikit atau gimana, itu jadi dia mikir, oh teman-temanku jajannya banyak, aku enggak banyak, jadi
dia kan oh aku tak ngambil aja. Terus kalau orang ngambil itu kalau pertama kali itu udah enak terus kan teruskan enggak, nah itu kan harus di stop. Nah untuk menghadapi anak-anak kayak gitu itu harusnya itu kalau pengalaman dari sini itu ya diambil terus di sharing kenapa kok dia mau ngambil. Iya, harus kalau anak-anak itu ya itu kan anak-anak kan yang dibahas dari awal kan anak-anak itu harus apa ya mbak, sering-sering diajak sharing gitu loh. Jadi kan anak-anak kalau diajak sharing itu oh aku itu dianggap, oh aku itu diperhatikan gitu. Poinnya itu ke anak-anak seperti itu, diajak sharing atau kita sering mengajak ngobrol dikasih hadiah, itu anak-anak itu sama kita itu oh aku sama mbak ini sama bu ini, oh ya aku diperhatikan, oh dia jadinya kalau diajak apapun enak, ayo belajar, ayo kita gini, ayo langsung nurut gitu. iya. Kayak merasa diperhatikan tuh anak-anak, oh, aku diperhatikan sama mbak ini ya, seneng gitu, seneng. Jadi mau diajak apapun itu enak, ayo gitu. Tapi ya mau apa, yang kedua itu meskipun kita itu dekat sama anak, tapi anak itu ya tetap harus menghormati kita ya. Jadi kan kadang ada guru itu penghinaan, tapi anak-anak itu melunjak malah nggak punya sopan santun. Jadi yang harus ditanamkan yang pertama, kita itu nggak harus tetap merangkul anak-anak, tapi anak-anak juga harus menghormati kita. Itu batasannya bagaimana membuatnya? Batasannya Cara mengajarkan, sementara kan anak mungkin kadang nganggupnya kayak apa ya, mungkin beda antara teman sama guru, mungkin masih bingung. mungkin membatasi aja, batasnya kita bercanda, batasnya kita serius. Anak-anak kan ada batas sendiri-sendiri. Waktunya kita bercanda, ayo bercanda sama anak-anak, tapi waktunya serius ya serius. Jadi kalau harusnya bentak ya bentak, harusnya kita negur ya negur. Apa jangan tutup mata untuk anak-anak. Ada kesalahan dikit, ya sedikit aja, karena kesalahan dikit itu berarti fatal untuk besok-besoknya. Setelah semua yang telah jenengan jelaskan tadi Bu, apakah ada pengaruh pada staf dan guru tentang budaya organisasi di STB? Kalau pengaruhnya mungkin dari liburnya ya mbak, dari liburnya aja udah beda ya sama luar. Kalau di sini hari Jumat, kalau di luar hari Minggu itu untuk libur. Kalau untuk kegiatannya mungkin juga beda, tapi bedanya kan nggak beda jauh. Itu apalagi ya mbak? Kayaknya di cutinya. Ya cuti, paling menonjol itu di cuti. Kalau dalam sistem pembelajarannya Bu? Kalau sistem pembelajaran mungkin kalau sama di luar ya mbak, mungkin sama aja. Kalau anak-anak kan ya sama aja ya mbak, maksudnya untuk mengatur anak-anak mungkin kalau setingkat apa ya, kecerdasan lah. Kecerdasan kalau di luar kan nanti kan dibantu kayak les di luar kayak gitu ya. Nanti di sekolah kan cuma guru itu, menurut saya guru itu ngajar terus ngasih tugas gitu. Untuk kalau ada PR, kalau apa-apa itu kan di rumah mungkin kebanyakan kalau anak-anak di rumah itu kan ikut kelas ya, kayak bimbel gitu, bahasa Inggris, ada yang matematika. Kalau di sini kan anak-anak yang memang otodidak ya, belajar sendiri ya, gurunya itu. Tadi kan kegiatan malamnya itu ada lesnya itu kan Bu, jadi ada lesnya itu berapa jam, itu sama dengan les di rumah atau yang di kelas beda? Mungkin beda mbak. Kalau di sini itu 1 jam kan, mulainya jam 8 sampai jam 9 ya lesnya. Itu menyangkut nanti anak-anak belajar sawer, pelajaran diniyah. Nanti kalau ada tugas dari pelajaran formal baru dia belajar. Nanti kalau nggak ada ya mungkin anak-anak cuma main.
dalam kinerja guru dan staf itu hanya di hari liburnya Ya mungkin yang paling menonjol itu. Kalau untuk dalam sistem KBM menurut saya itu sama aja. Kan berhadapan dengan anak-anak karakter sih gitu-gitu aja. lebih menguntungkan masuk dalam organisasi pondok atau luar. Kalau itu gimana ya, Mbak? Setiap orang ya tergantung niatnya. Kalau pondok itu kan lebih ke kita hikmah ke pondok gitu. Kalau di luar kan kita memang bekerja. Kalau di luar itu kita kan kerja jadi guru. Kalau di sini itu kan berhikmah untuk pondok dan untuk pondok. Itu bedanya. Jadi saya itu. Terima kasih Bu untuk penjelasan dan wawasannya. Kami mohon maaf telah mengganggu waktunya panjenengan. Saya dan teman-teman pamit undur diri. Tadi kita udah wawancara kepala sekolah, sekarang kita wawancara staff. Oh ya. Oke.